Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak Angkatan 8, dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 terkait budaya positif. Dengan tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mempraktikkan penerapan segitiga restitusi dengan muridnya di sekolah. Kemudian sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait segitiga restitusi. Ini sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid dalam menyelesaikan permasalahannya. Di mana segitiga restitusi ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Di mana contoh kalimatnya yaitu yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya yang pertama, apakah tindakan kamu sesuai keyakinan kelas? Setelah kamu memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian, di sini untuk kasus yang pertama, saya mempraktekkan segitiga restitusi. Ada seorang anak sudah seminggu sering datang terlambat ke sekolah, padahal biasanya anak tersebut rajin. Ternyata anak tersebut baru diberikan HP baru sehingga terlalu senang, jadi sering main game sampai larut malam. Selamat siang, Arif. Siang, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Bu Rena merasa sangat aneh loh. Kok Aril bisa datang ke sini sekarang? Iya, Bu. Baik. Jadi tadi Bu Rena mendapatkan laporan dari guru piket bahwa sudah seminggu ini kamu datang terlambat loh ke sekolah. Iya, Bu. Benar. Saya sudah 1 minggu ini sering terlambat datang ke sekolah. Wah, kok bisa? Padahal Aril yang Bu Rena kenal selama ini anaknya rajin loh dan suka selalu tepat waktu datang ke sekolah. Kok bisa 1 minggu ini datang terlambat ke sekolah? Iya, Bu. Saya semalaman bermain game. Jadi sekitar 1 minggu yang lalu saya diberikan HP baru. Jadi saya senang. Terus saya mendownload banyak game. Oh begitu. Ya, pasti akan sangat senang ya karena memperoleh HP baru. Bu Rena juga akan merasakan hal yang sama ketika memperoleh HP yang baru. Lantas, apa saja yang kamu lakukan dengan HP kamu pada saat sampai larut malam itu? Saya bermain game, Bu, sampai larut malam. Saya bermain game, Bu, karena HP saya baru. Jadi saya mendownload banyak game. Sehingga setiap malam saya bermain game dan akhirnya saya bangun kesiangan.
Ya, memang benar sih, bermain HP itu sangat menyenangkan, sangat asik, bahkan sampai lupa waktu. Tapi, kamu memilih hanya untuk bermain game saja, bukan? Iya Bu, saya sampai lupa waktu. Baik, tapi kamu tidak menggunakan HP kamu untuk hal-hal yang lebih negatif lagi, bukan? Iya Bu. Kamu tidak menggunakan untuk kegiatan seperti pornografi, membuli teman, bahkan kejahatan di dunia maya, bukan? Iya Bu. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bermain game sampai larut malam. Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Enggak lah Bu, karena akibat saya bermain game semalaman, saya menjadi kurang disiplin, kurang bertanggung jawab. Baik. Jadi, kira-kira keyakinan kelas dan prinsip apa yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya menyadari bahwa saya harus menjadi disiplin, bertanggung jawab. Mungkin karena HP baru, jadi saya lupa waktu. Oh, begitu. Baik, berarti kira-kira apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Jadi, kamu meyakini tidak kalau menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab itu penting? Yakin lah Bu. Baik, Bu Ena juga sangat setuju bahwa kita harus senantiasa menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Namun, ada juga hal yang harus kita sepakati, kita jalani pada saat kita juga sedang senang, bukan? Saya bisa menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab dalam menggunakan HP. Oke, baik. Jadi, kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Baik, jika kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Bu, dan disiplin. Oke, bagus sekali. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya jika kamu menjadi orang yang seperti itu? Ya, banggalah Bu bisa menjadi yang disiplin, jadi bertanggung jawab. Baik, berarti mulai sekarang, besok, dan seterusnya, kamu akan memperbaiki masalah ini ya? Iya Bu, terima kasih. Oke, baik. Selamat siang, Ariel. Siang Bu. Kemudian, ini adalah tanggapan dari murid mengenai perasaan mereka ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Pratama. Saya dari kelas 9A SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini, saya akan memberikan tanggapan terkait cara Bu Rena menyelesaikan permasalahan yang dialami murid. Saya merasa sangat senang diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang saya alami. Saya bisa menceritakan dengan jujur karena merasa nyaman dengan Bu Rena yang tidak membentak pada saat saya melanggar peraturan. Terima kasih Bu Rena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua dalam praktek segitiga restitusi yaitu ada seorang anak membentak-bentak temannya di kelas karena dituduh mencontek tugas milik temannya. Padahal tugas tersebut diperbolehkan untuk browsing di internet. Mungkin sumbernya sama sehingga tugasnya pun mirip. Selamat siang, Kusianti. Siang, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik. Bu Rena merasa sangat aneh loh. Kenapa kok Kusianti bisa datang ke sini sekarang? Iya Bu. Nah, jadi hari ini Bu Rena mendapat laporan dari ketua kelas bahwa tadi kamu di kelas marah-marah pada teman kamu.
Iya benar Bu, saya memang sudah membentak-bentak tadi di kelas. Wah, kok bisa Yanti yang Bu Rena kenal selama ini kan anaknya ramah dan suka menghargai orang lain. Kenapa kok sekarang bisa membentak-bentak teman kamu? Iya Bu, jadi tadi pada saat saya mengumpulkan tugas menggambar, poster saya dituduh mencontek oleh Kesia karena temanya hampir sama. Padahal tugas itu boleh browsing di internet, mungkin sumbernya sama. Oh begitu, ya pasti kamu akan kesal lah jika dituduh seperti itu oleh Kesia. Bu Rena juga akan merasa sama, kesal, marah, padahal tidak melakukan hal itu. Lantas, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya marah kepada Kesia Bu. Saya membentak-bentak dia dengan nada yang keras dan kata-kata yang kasar. Sampai-sampai teman satu kelas saya mendengar perkataan saya. Iya, memang benar. Kita akan merasa kesal jika dituduh seperti itu. Tapi, untungnya kamu hanya membentak-bentak Kesia saja, bukan? Iya Bu. Tidak melakukan hal yang lebih parah lagi, bukan? Iya Bu. Tidak sampai memukul Kesia, bukan? Iya Bu. Nah, baik. Sekarang, coba kita lihat tindakan kamu lagi yang membentak-bentak teman kamu, yang marah-marah pada teman kamu. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas? Enggak lah Bu. Jadi, kira-kira keyakinan kelas atau prinsip kamu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu itu apa? Ya, saya sebenarnya menyadari bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Mungkin pada saat itu saya terlalu emosi karena dituduh menyontek, sehingga tidak menunjukkan sikap itu. Baik, jadi kamu meyakini tidak kalau saling menghormati dan menghargai itu penting? Yakin Bu? Iya, setuju bahwa ketika kita saling menghargai dan menghormati orang lain itu memang sangat penting. Namun, ada hal yang perlu kita sepakati atau jalani ketika kita sedang emosi juga, bukan? Ya, saya mulai bisa lebih sabar mulai dari diri sendiri. Saya harus juga dapat menghargai dan menghormati orang lain. Baik, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Kesia karena sudah membentak-bentak dia. Lalu saya akan mengajak Bu Rena berdiskusi selaku wali kelas dan guru mapel untuk menjelaskan bahwa saya tidak mencontek tugasnya Kesia. Baik, lalu setelah kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang dapat menghargai dan menghormati orang lain. Ya, menurut kamu, bagaimana perasaan kamu jika kamu menjadi orang yang seperti itu? Ya banggalah Bu, bisa saling hidup rukun dengan orang lain. Baik, kalau begitu, mulai sekarang, besok, dan seterusnya, kamu akan memperbaiki masalah ini. Bersedia? Bersedia. Baik Bu, terima kasih. Ya, selamat siang, Syanti. Siang Bu. Kemudian, ini tanggapan dari murid mengenai perasaan mereka ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusyanti dari kelas 9A SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini, saya akan memberikan tanggapan terkait cara Bu Rena menyelesaikan permasalahan yang dialami murid. Saya merasa sangat senang karena Bu Rena tidak memberikan hukuman kepada saya ketika melanggar peraturan. Saya diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah, sehingga saya menyadari kesalahan saya dan mencoba untuk memperbaiki. Terima kasih Bu Rena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.